Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, untuk pesantren hari ini saya akan bahas tentang remaja ya. Entah apa yang merasukimu. Ya, oke, lanjut materi ini. Ini generasi muslim untuk hari ini. Gambarannya seperti itu. Gambar coret ya. Oke, langsung aja. Mohon maaf ini nanti agak sebentar saja. HP saja sudah penuh memorinya. Nah, ini punya HP untuk apa nih? Untuk game kan? Nah, kebanyakan untuk game. Tapi kalau pembelajaran online seperti ini, alasannya apa? Nggak punya pulsa. Oke, sampai kecanduan. Nah, ini kecanduan gadget, main game dan seterusnya itu ya. Lanjut, belanja seneng di mall-mall. Remaja putrinya menghabiskan uang hanya untuk sia-sia. Nah, ini kalau sudah ini happy, sudah lupa semuanya. Dengar azan saja ya nggak dengar, itu ada azan nggak dengar, atau yang apalagi seruan-seruan ibadah sudah. Kalau sudah seperti ini luar biasa. Dunia adalah melalaikan ini. Oh, kembali. Oke, lanjut. Ini minuman keras, bahkan dioplos lagi. Nah, ini survei 2,3 juta pelajar konsumsi narkoba. Ya Allah. Nah, masih kelas 1 SMP sudah. Ya, belajar dulu lah nanti. Apa toh Pak? Ya itu tadi apa? 33% remaja Indonesia lakukan hubungan seks penetrasi sebelum nikah. Naudzubillah ya. Ini akibatnya apa ya, seperti ini, ketangkep, belum lagi penyakit yang membahagiakan ya. HIV, miris ya. Angka kehamilan pada remaja di luar nikah luar biasa tingginya. Ini adalah survei ya. 58% remaja yang hamil di luar nikah kemudian berusaha untuk aborsi. Nah, ini pekerja-pekerja di luar negeri. Nah, Facebook, media sosial yang mungkin banyak mudaratnya, kita gunakan ya banyak mudaratnya, walaupun sebetulnya banyak manfaatnya ya. Misalnya untuk ya, bisnis, untuk ya, membuat kreasi-kreasi. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya media sosial kita. 80% remaja kecanduan media sosial. Nah, ini juga ya, bahaya ini. Banyak yang tewas akibat kecanduan sosial media. Nah, ini tawuran, geng-gengan, motoran tanpa helm dan seterusnya. Nah, 40% siswa SMP dan SMA ikut geng motor. Nah, kalau sudah seperti ini,
Mau apa lagi gitu ya? Apakah bahagia dengan seperti itu? Sebetulnya ada apa sih ya dengan remaja muslim saat ini? Lanjut, setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita ya. Kerasukan setan. Coba perhatikan ini. Ketika iblis itu diusir, iblis ya, menggoda manusia, kemudian keduanya diusir, Allah nyatakan sesat untuk iblis. Maka apa jawab iblis? Karena engkau telah menghukumku tersesat, kata iblis, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka selamanya. Quran surat Al-Hijr ayat 39. Faham sekuler ya. Sholat terus, maksiat jalan. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Al-Baqarah 85. Nah, krisis identitas. Who am I? Siapa atau aku? Sebagaimana firman Allah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Quran surat Al-An'am ayat 116. Ya, menuruti kebanyakan orang saja ya. Seperti bebek ya, kalau bebek kan ngerti gitu. Ya. Ngalor, ya melu ngalor, ngidul melu ngidul. Ya, tanpa prinsip. Nah, bagaimana ya, agar kita itu enggak kerasukan setan? Tip apa agar kita tidak ya, atau setan itu tidak mudah mengganggu bagi kita? Ini yang pertama. Kuatkan fondasi keimanan kita. Ngaji. Nanti kalau sudah masuk kita ngaji bareng di masjid, bareng-bareng. Walaupun hanya sedikit ya, nggak masalah. Yang sedikit inilah yang akan masuk surga itu. Yang masuk surga itu hanya sedikit, kebanyakan manusia adalah masuk ke dalam neraka. Oke, kuatkan fondasi keimanan kita. Coba ingat ya, 3 pertanyaan mendasar ini dalam kehidupan kita. Apa pertanyaan itu? Yang pertama adalah dari mana kita berasal? Kemudian yang kedua, untuk apa sebenarnya kita itu hidup? Kemudian yang ketiga adalah mau kemana setelah kita mati nanti? Coba ya, seringlah ya pertanyaan ini untuk ditanyakan pada diri kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, mau kemana setelah kematian. Ini ya.
Ini adalah fase kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu ya, dari mulai alam roh, kemudian ya, alam rahim ya, di dalam perut kandungan ibu ya. Kemudian kita lahir ke dunia. Ya, ini kemudian nanti akan ada alam kubur dan terakhir nanti ada alam akhirat. Dan posisi saat ini kita berada di dalam alam dunia yang ketiga ya di tengah-tengah. Nah, nanti setelah kematian, ketika maut menjemput, maka kita akan berpindah alam, yaitu alam kubur. Ini adalah fase ya, kehidupan kita nanti. Ya, jadi alam kubur. Coba perhatikan yang hadis ini. Tidak ada seseorang meninggal kecuali dia pasti menyesal. Sahabat bertanya, apa yang dia sesalkan wahai Rasulullah? Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, jika pelaku kebaikan dia akan menyesal. Mengapa dia tidak melakukan lebih banyak lagi kebaikan itu? Jika dia pelaku keburukan, dia akan menyesal. Mengapa dia tidak sejak awal berhenti dari melakukan keburukan? Jadi orang yang berbuat baik juga menyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Ya, orang yang berbuat buruk ya, menyesal. Kenapa tidak berhenti dulu melakukan keburukan-keburukan itu? Ketika kita nanti meninggal, ada 3 hal ya, yang mengikuti. Ada 3 yang mengikuti kita nanti. Yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedang yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Jadi keluarga kita, harta kita ya, tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal kita sewaktu kita hidup di dunia ini. Nah, fase terakhir kita nanti adalah alam akhirat. Jadi alam akhirat, tempat kembali manusia nanti. Muara manusia nanti adalah alam akhirat. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 13 hingga 15. Lanjut. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka berkata kepada kami dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang telah mereka usahakan. Jadi nanti mulut kita tidak akan bisa berbicara lagi. Yang berbicara nanti adalah tangan-tangan kita, ya, anggota tubuh kita. Ini sekarang sudah terbukti. Tangan kita sudah bisa berbicara dengan menuliskan ya, di gadget kita. Ya. Ini adalah bukti bahwa nanti mulut tidak akan lagi berbicara, namun tangan nanti yang akan berbicara. Yang matur kepada Allah, kita tidak bisa ya, membohongi. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Terlebih sekarang di bulan Ramadan, di saat banyak waktu kita, ayo ya, kita baca, kita amalkan Al-Quran ini. Coba perhatikan, alangkah indahnya ketika
ya, kita baca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Satu huruf ketika kita membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita mampu membaca 1 juz per hari, berapa kebaikan yang kita dapat. Aisyah radhiyallahu an berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Yang belum bisa membaca Al-Quran, ya, yang kemarin sebetulnya sudah ada kegiatan itu, tapi ya, karena ya, situasi seperti ini, ya, insya Allah kita lanjutkan besok ya, ketika kita sudah masuk ya, di kelas 8 insya Allah. Oke, lanjut. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Al-Quran besok akan menjadi syafaat bagi kita, akan menolong kita nanti di akhirat. Kemudian adalah yang ketiga, takwa dalam segala keadaan. Baik ada orang maupun tidak, ibadah jangan sampai ditinggalkan, dan juga maksiat jangan pernah dilakukan. Sesungguhnya setan adalah kuman, ya, virus, ya, corona ini juga jadi setan mungkin ya, bagi hati anak Adam. Jika hati anak Adam sedang zikir atau ingat kepada Allah, kuman itu menjadi mati atau kabur. Sebaliknya, jika hatinya sedang